pagi, mau dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya, kita tetap harus semangat pagi. Oke, dalam video ini terlihat ada jalan baru ya, baru dibikin sepertinya, dan ini menurut berita estimasi biayanya sekitar 100 miliar rupiah dengan panjang lintasan sekitar 4 km lebih dan lebar total 30 meter lebar dari ujung kanan ke ujung kiri ya. Nah, Anda tidak perlu kaget dengan nominal proyeknya, karena kalau dari sudut pandang proyek itu tentu saja kita harus menganalisa terlebih dahulu ini dan itunya, panjang sekali lah. Tapi kalau hanya menilai dari sudut pandang nominal uang pribadi misalnya ya bagi saya pun ini sangat besar sekali kalau punya uang sebesar ini gitu. Cuman ya balik lagi, untuk menilainya memerlukan sudut pandang analisa proyek jalan raya. Nggak bisa kalau hanya dari persepsi tanpa analisa proyek ya, jadi akhirnya ada banyak sekali pemikirannya. Ada yang menganggap itu kemahalan, ada yang menganggap itu kemurahan, atau yang melihat itu sebagai ya standar saja. Oke, nanti kita coba sedikit ngobrolin ya tentang proyek jalan raya ini. Seperti yang muncul dalam video ya, ini jalan memang benar-benar baru dibikin sepertinya ya. Di sepanjang kanan kirinya masih belum ada rambu sama sekali. Kemudian untuk lampu penerangan jalan atau PJU ya, itu juga masih belum terlihat, baik di median yang di tengah ini, yang ada pembatas di tengah ini, itu kan biasanya ada lampu penerangan jalan, ataupun di kanan kirinya juga biasanya ada, ini juga masih belum terlihat. Kemudian tanah di median ini dan di kanan kirinya juga masih kelihatan baru ya, masih sama sekali belum terlihat ada rumput ya. Oke, untuk lebar jalan itu tadi 30 meter ya informasinya. Nah, maksudnya itu 30 meter itu dari mana ya? Dari ujung kanan ke ujung kiri. Ujung kanan ke ujung kiri itu mana? Apakah dari aspal kiri ke aspal kanan? Apa dari mana? Nah, ini ada beberapa bahasan ya, atau istilah dalam proyek jalan raya. Itu ada namanya Damaja, atau ada juga yang menyebut Rumaja. Kalau Damaja itu adalah daerah manfaat jalan. Jadi areanya yang mana kalau Damaja atau Rumaja? Itu yang terlihat dalam video ini, itu ada kelihatan ya, mulai dari saluran kiri sampai ke saluran ujung kanan, itulah yang disebut Damaja atau Rumaja. Kemudian juga ada istilah namanya Damija atau Rumija. Itu adalah, kalau Damija adalah daerah milik jalan, kalau Rumija itu adalah ruang milik jalan. Nah, apa pengertiannya? Jadi kalau Damija atau Rumija itu adalah cakupannya lebih lebar lagi dari Damaja atau Rumaja. Jadi lebih jauh dari salurannya, lebih lebar lagi, yaitu masih dalam wilayah Damija atau Rumija. Kemudian selain Damija atau Rumija, itu ada juga istilah Dawasja, atau ada yang menyebutnya juga Ruasja. Jadi itu adalah daerah pengawasan jalan atau ruang pengawasan jalan, dan itu cakupan areanya jauh lebih luas lagi dari Damija atau Rumija. Oke, itu tadi tentang lebar jalan ya, masalah lebar jalan. Kemudian kalau untuk panjang lintasan 4 km ya, tentu saja Anda sudah bisa tahu sendirilah. Panjang 4 km berarti kan dari ujung sampai ke ujung sananya, kan seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita masuk ke proyek jalan raya ya. Jadi dalam pembukaan proyek jalan baru itu biasanya dari owner, atau dalam hal ini adalah DPU, itu mencari kontraktor untuk pelaksanaannya.
pelaksanaan pembangunannya. Kemudian juga ada mencari konsultan untuk perencanaan dan pengawasannya. Dari sini saja sudah kelihatan ada dua biaya untuk kontraktor dan konsultan tersebut. Selain itu, di luar aspek teknis konstruksi juga ada namanya pembebasan lahan. Nah, ini pun memerlukan biaya kan. Oke, kita lanjut. Kemudian untuk tahapan pelaksanaan itu sendiri secara umum biasanya itu sebagai berikut. Pertama, itu ada namanya topografi atau pemetaan lahan. Jadi isinya itu tentang kontur lahan ya, tentang elevasi lahan, atasnya di mana, posisinya seperti apa, sungainya di mana, bukit-bukitnya kayak apa, dan seterusnya. Itu menjadi dasar untuk nanti perencanaan dan pelaksanaannya. Kemudian setelah adanya data topografi tadi, kemudian dilanjutkan dengan perencanaan master plan. Jadi perencanaan master plan ini ya menyeluruh ya, tidak hanya jalan raya saja. Jadi biasanya ya area kawasan yang ada di situ tuh dibikin master plan, dan ini biasanya dari konsultan perencana. Kemudian dari master plan itulah muncul detail-detail pekerjaan di dalamnya. Ya seperti jalan raya ini, kemudian kalau ada gedungnya ya ada gedungnya dan seterusnya. Nah, khusus untuk jalan raya itu biasanya itu dimulai dari pekerjaan clearing and grubbing ya. Nah, itu biasanya di cut and fill ya. Jadi clearing and grubbing ini adalah pembersihan lahan ya, karena ya memang harus dibersihkan ya, seperti ada pohon atau ada rawa, itu semuanya masuk dalam cakupan clearing and grubbing. Jadi tidak mungkin namanya proyek itu tidak membuka lahan terlebih dahulu. Kemudian setelah clearing and grubbing ada cut and fill ya, itu galian dan timbunan maksudnya. Karena kita tahu kan kalau misalnya contoh kecil aja kita di kebun ya, itu kan kontur lahannya kan naik turun dia, nggak rata atau nggak apa ya, dinamisnya tuh nggak adjustmentnya lah bahasanya ya, adjustmentnya belum ada. Nah, itu dirumus oleh konsultan perencana, dia itu nanti apakah akan rata atau dibikin tanjakan atau dibikin turunan, itu masuk dalam kategori perencanaan. Kemudian setelah pekerjaan cut and fill itu ada pekerjaan saluran dan jembatan. Ya, untuk saluran ini ya tergantung dari hitungannya konsultan perencana, bagaimana dia merumuskannya, apakah pakai saluran terbuka atau saluran tertutup atau kombinasi keduanya. Nah, untuk pekerjaan saluran terbuka itu contohnya seperti apa ya, seperti yang dalam video ini, yang di kanan kirinya itu kan kelihatan jadi salurnya terbuka. Dia modelnya bisa pasangan batu kali atau bisa cor-coran beton atau tanah pun juga bisa ya, tergantung dari analisanya ya. Kemudian kalau contoh untuk pekerjaan saluran tertutup itu saluran gorong-gorong ya, bisa gorong-gorong beton, bisa pipa besi atau box culvert juga bisa. Terkadang pun itu ada namanya sipon ya, yang dia melintang dari kanan ke kiri, itu bisa melintang di bawah, bisa juga melintang dari atas ya, atau dia seperti model underpass atau flyover ya. Lalu untuk jembatannya itu ya tadi, kalau misalnya ada box culvert melintang di jalan, itu juga biasanya sudah menjadi jembatan ya. Atau yang lebih simpel lagi itu adalah gorong-gorong melintang, itu juga biasanya sudah menjadi jembatan. Dan kalau mau lebih rumit lagi itu ya pakai struktur baja ya, yang biasanya bentangannya panjang. Kemudian setelah ada saluran dan jembatan tadi, itu ada pekerjaan jalan raya itu sendiri. Nah, untuk jalan raya itu sendiri itu ada beberapa jenis ya, yaitu pertama ada rigid pavement atau
jalan beton lah ya, mudahnya seperti itu. Yang kedua adalah yang fleksibel pavement ya, jadi lentur ya, perkerasan lentur atau sering disebut tuh aspal ya, contohnya pekerjaan aspal atau kombinasi. Kemudian ada lagi pekerjaan lampu penerangan jalan ya, atau PJU. Itu beragam ya, modelnya itu tingginya ada yang 11 meter, ada yang lebih tinggi lagi, yang beragam lah itunya, dimensinya. Kemudian juga ada pekerjaan landscape ya, jadi ya pekerjaan taman lah, gampangnya seperti itu ya, itu menanam rumput, menanam pohon. Kalau ada gate itu ya dibikin sebagaimana modelnya untuk pintu masuk, atau ada simbolik-simbolik seperti apa, nah itu masuk di pekerjaan landscape biasanya. Dan masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan lainnya. Nah, untuk semua pekerjaan tersebut biasanya paket pekerjaannya itu dikerjakan oleh banyak kontraktor. Nah, setelah tahu istilah-istilah proyek ya dalam proyek jalan raya ini, kita kemudian sedikit masuklah ke tentang perencanaan jalan raya ya. Jadi pertama itu biasanya jalan raya ini akan ditentukan terlebih dahulu, ini akan digunakan jalan raya untuk apa, kecepatannya berapa, dan seterusnya. Nah, setelah menentukan jenis jalan ini, kemudian kecepatan rencananya mau berapa, itu kemudian masuk ke alinyemen. Di sini ada alinyemen horizontal, ada alinyemen vertikal. Nah, alinyemen horizontal itu seperti apa? Alinyemen horizontal itu ya tikungan kanan, kiri, kelok. Ya, tikungan-tikungan yang di sepanjang jalan itu namanya alinyemen horizontal. Itu pun ada beberapa jenisnya ya. Ada spiral-spiral, ada spiral sirkel-spiral, dan seterusnya. Kemudian selain alinyemen horizontal itu ada juga namanya alinyemen vertikal. Alinyemen vertikal itu ya tanjakan, turunan, ya naik turun. Nah, itu ada rumusnya, yaitu berdasarkan salah satunya dari kecepatan rencana itu tadi. Jadi alinyemen vertikal maupun horizontal di jalan raya itu semua sudah dirumuskan, dan rambu-rambu yang terpasang di situ biasanya mengikuti dari apa yang sudah dirumuskan. Makanya itu, ikutilah rambu-rambu yang ada di sepanjang jalan, karena itu tadi, rambu tersebut itu sudah disusun sedemikian rupa, alias tidak asal-asalan dipasang. Lalu kemudian untuk perkerasan jalannya sendiri, apakah pakai aspal ataukah mau pakai beton, itu juga perencanaannya melewati tahapan yang tidak sebentar. Lebih detail lagi itu ada mulai dari tanahnya itu seperti apa, CPR-nya berapa, apakah perlu harus pakai soil semen atau perlakuan lainnya, dan seterusnya. Itu juga tidak mudah. Dan sebelum ke pengelolaan subgrade atau tanah dasar itu biasanya sudah melalui tahapan cut and fill atau galian timbunan. Jadi ditentukan dulu galiannya berapa, timbunannya berapa. Itu biasanya diusahakan untuk menjadi hampir impas. Artinya hampir impas itu bagaimana? Jadi volume biasanya sih. Jadi volume galian dan volume timbunan itu kalau bisa mendekati sama. Karena kalau terpaut jauh, baik itu galian maupun timbunannya, itu biasanya berpotensi menimbulkan biaya yang lebih besar lagi. Kemudian saat cut and fill itu juga biasanya sudah mulai disusun salurannya ya saluran yang seperti saya sebutkan tadi. Itu biasanya untuk penanganan sementara pada saat cut and fill ya, penanganan limpasan air, maksudnya limpasan air hujan. Jadi itu biasanya diarahkan mau kemana. Pada saat nanti sudah jadi, itu salurannya juga biasanya difinishkan arahnya mau kemana,
debitnya seberapa, lebar salurannya seperti apa, dan seterusnya. Jadi itu untuk sebisa mungkin pada saat terjadi limpasan air hujan itu airnya itu masuk ke dalam saluran semua. Jadi jalannya tidak kebanjiran. Nah itu makanya ada baiknya kita semua menjaga saluran-saluran yang ada di pinggir jalan ya. Jadi dari kegiatan seperti itu minimal kita kan sudah berpartisipasi ya dalam pengendalian banjir meskipun skalanya kecil ya. Karena untuk secara keseluruhan itu memang harus analisa mendalam ya. Karena yang punya data itu ya dari pemerintah ya, itu daerah aliran sungainya seperti apa, arahnya kemana, debitnya berapa, harus dibutuhkan pompa atau tidak, dan seterusnya itu memang di pemerintah. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian. Sekian dan terima kasih.